persiapan dari game yang kedua, mengingat akan tergantung juga dari map apa yang akan dimainkan kan. Game pertama tadi oke lah, Dangerous Glass, tapi di game yang kedua dengan Broken Walls, apakah banyak hero-hero durable yang akan dibawakan dari kedua tim ini. So, without any further ado, inilah dia untuk drafting phase dari game kedua, RRQ Senna versus Cosmic Frogs. Nggak mau berhadapan sama Melissa kali ini dari Rave. RRQ Senna berada di second pick, sementara Cosmic Frogs yang sekarang sudah nggak bisa, udah punya advantage untuk di first pick. Dan Nirara ditutup, Vani ditutup, Atlas kah atau Belerik I guess. Bisa, tapi itu kedua setengahnya masih ini ya, kalau misalnya dilepasin, kalau di band satu bakal lepas gitu loh. Iya, ada Valen sih sebenarnya yang bisa dimaksimalkan juga oleh RRQ Senna. Dan ya karena dari Cosmic Frogs mereka ini benar-benar butuh sesuatu yang at least bisa lebih agresif, bisa lebih dominan. Karena aku benar-benar belum melihat Cosmic Frogs ini menunjukkan agresivitas yang berarti yang membuat lawannya ini kesulitan gitu. Iya sih. Rafa loh masuk ke banning phase. Bahkan di prio band-nya ya, bisa dibilang 3 awal itu adalah prio band untuk RRQ Senna. Dan mereka antisipasi final loh. Berarti emang RRQ-nya aja yang gak mau ngelawan hero-nya mereka di game yang pertama tadi. Oke, benar sih. Nah, langsung ya Atlas bisa untuk dikeluarkan. Valen kah langsung atau Valen Pakuito bisa jadi combo yang kuat untuk counter attack buat Cosmic Frogs. Valentina kah? Apakah membuka Valentina di awal pilihan yang tepat untuk RRQ Senna, atau mereka masih mau coba tahan dulu karena sebenarnya masih banyak opsi. Tapi Selena yang mereka antisipasi dibandingkan dengan Valentina ya. Ini berarti mereka mau mainin lagi, pressure early game lagi. Dan waduh, ini bakal non-stop pressure seperti di game pertama tadi kah? Kalau emang benar seperti itu dan kalau emang RRQ Senna bisa menang di game ini, berarti emang Cosmic Frogs secara udah terlucuti banget dari segi kelemahan mereka. Itu weakness point-nya udah sangat-sangat ketahuan. Sehingga Cosmic Frogs jawaban apa yang udah mereka sediakan untuk ngimbangin early pressure dari Selena dan juga Pakuito. Mereka masih ada opsi untuk Lilia, masih ada opsi untuk Jushin juga sih sebenarnya. Kalau Jushin at least masih bisa menghindar dari Pakuito. Wah, menarik nih. Kali ini komposisi yang mau dibawain sama Cosmic Frogs mengarah ke damage yang gede, combo Atlas sama Gord, dan bahkan untuk lane di area gold lane-nya mereka pilih something yang bisa lebih kasar, bisa lebih strong. Oke, karena memang dengan gak ada Melissa, setidaknya ini Brody ya paling bisa dimatch-up-kannya dengan hero early juga, mau main early juga kah, atau mau main Pakuito gold ya. Bisa jadi sih sebenarnya untuk teman-teman dari RRQ, meskipun terakhir kali Chen yang gunain Pakuito di jungle ketika di Navi Junior. Tapi pick ketiga, data Yisansin dan kemungkinan besar Pakuito ya sebagai gold laner kalau misalnya seperti ini, dan dia terheadkan dengan Brody, Esmeralda. Ini band semua hero-nya RRQ di game pertama aja gak sih? Iya, ya itu tadi. Nggak mau ngelawan hero sendiri, nggak mau ngelawan meta sendiri dari RRQ. Mengingat sekarang dengan RRQ yang masih nge-flex banget untuk Pakuitonya, dan bahkan sebenarnya ada juga possibility untuk justru Pakuito juggler, Izunsin gold lane, masih sangat possible sebetulnya. Masih bisa ditukar-tukar ya? Iya, masih bisa ditukar-tukar, dan ini memang advantage dari nge-flex Sibilin, nge-flex in hero dan Cosmic Frogs. Berarti mereka bisa ambil untuk jungler dan XP lane. Ini bandnya marah ke arah Belerik terlebih dahulu. Iya sih, ini masih belum terlihat lini depan ya dari RRQ Senna ya. Sehingga Belerik biasanya ya memang untuk di match up kan dengan Atlas itu oke banget. Selain bisa untuk nge-counter react dan juga bisa untuk ngasih pressure balasan dengan ultimate-nya serta flicker yang biasa dikombokan. Tapi last band dari Coach Rave apa nih? Apakah hero EXP lagi Barat sekarang mungkin? Kenapa di... Nah itu dia. Kenapa soalnya aku mempertanyakan kenapa nggak populer gitu Barat di game ini gitu. Ya juga ya, dari match pertama juga kayaknya baru diambil sekali doang. Karena biasanya kayak jadi rebutan gitu kan udahan. Cuman ya Cosmic Frogs, mereka kemungkinan nutup badan lagi nggak sih? Let's say
I guess Gatot Kaca would be fine untuk di ban atau bahkan Minotaur. Coba untuk nantinya dikombinasiin dengan Izunshin ataupun Pakuito. Iya sih, ini Minotaur menarik sih karena selain dari bisa dikombokan juga dengan Selena ya. Heal-nya dapet. Ada Hila juga, bisa adu immune nanti ketika ada Fatal Link-nya dibuka. Minotaur atau mau coba yang lain? Ternyata Gatot Kacanya nih. Oke. Kata ditutup ya. Nah ini nih. Cosmic Frogs, jujur aku kalau jadi Cosmic Frogs emang bakal dilema sih mau nge-ban apa. Karena ya lane-nya nggak jelas banget, abu-abu banget. Mereka masih meraba-raba. Tapi Rekyosena mau nunjukin apanya? Roamer-nya bisa sih ditunjukin dulu. Biar nanti lebih fleksibel ya untuk siapa Yisunsin sama siapa Pakuito-nya. Tapi ya ini kalau misalnya mau Minotaur sih aku oke banget sih. Atau mau main yang lebih sustain. Biasanya kayak high loss mungkin. Boleh. Tapi kayak Minotaur oke banget sih. Kombonya jalan buat ngedinai nanti Fatal Link juga. Tapi lebih prefer ke arah Carmilla ya. Mereka mau main team fight besar kah? Oke, menarik sih. Bisa, oh enggak deh. Gak ada salah deh. Iya. Untuk Selena dan Pakuito-nya mereka bisa langsung culik. Dan sementara nantinya Izunshin akan bantu banget untuk ngebuka dari segi vision. Tapi Carmilla ini menarik karena dari Curse of Blood-nya dia bisa mantul-mantulin damage juga. Jadi secara damage ya bisa dibilang dia punya. Tapi memang untuk sekarang Carmilla belum terlalu populer untuk di pro scene. Tapi kayaknya emang bener deh Rekyosena mau explore. Karena sekarang Carmilla yang udah diambil dan Burst damage yang dipilih ternyata dengan Suyo serta Direct ya. Ini armor break sih pasti bakal cukup merepotkan. Dan Masha Gold. Ini dia yang tadi aku sebutkan berulang kali. Ini Masha yang lagi-lagi cukup fleksibel sebenarnya 3 hero ini nih. real. Antara Masha, Oke, tapi goal yang ya. tetap ya Masha Gold dari Super Toy ya. Kurang lebihnya kita sempat lihat juga draft seperti ini dibawakan oleh RRQ Sena di game pertama mereka melawan Navi Junior. Tapi kira-kira siapa nih yang bisa dapetin kemenangan, Talita? Wah, untuk sekarang sih aku ngelihat dari RRQ Sena mereka cukup solid dari segi pengambilan draftnya dan apalagi Toy sudah memegang salah satu hero nyamannya yaitu Masha. Keberadaan dari Gord dan juga Brody ini harus diantisipasi banget karena kalau dari Cosmic Frogs mereka punya damage profile yang besar, tapi apakah itu bisa maksimal untuk mereka bisa bertahan di team fight yang panjang? Alright, so tanpa berlama-lama kita akan segera menyaksikan game yang kedua antara RRQ Sena versus Cosmic Frogs. So here we go to the land of down. Dan aku penasaran sebenarnya ngelihat gimana match up dari Brody dan juga Masha sih. Mengingat kalau terakhir kali kita lihat Masha-nya Toy itu dihadapkan sama Clint. Yang notabene-nya sama-sama early game hero juga seperti Brody. Dan ini bakal jadi challenge yang berbeda kan? Karena setahu aku ya Brody tuh bisa banget nge-train hero-hero yang fighter-fighter gitu lah di area gold. Apalagi dia nggak terlalu bergantung sama DPS yang mana Masha ini enak banget kan untuk nge-deny marksman yang bener-bener bergantung sama basic attack. Dan sekarang kalau dari segi laningnya pun Brody-nya mau nggak mau dia harus mundur dulu. Harus nggak boleh terlalu jauh dari turret. Cuman sekarang dari Chen-nya juga cukup aman, nggak ada gangguan yang berarti dari emblem build-nya sendiri Maul. Lagi-lagi ngebawain set talent dari fighter dan bahkan Festival of Blood juga akan coba untuk dia amankan. Sementara dari Live Kun-nya juga memiliki killing spree, mampukah ini nantinya dia bisa lebih unggul dari Chen karena so far kalau dari set talent-nya sama persis dengan Chen. Ya, tapi ini masuk di fase awal game yang benar-benar masif banget ya. Kita nggak lihat adu poking yang begitu besar juga antara kedua belah mid laner, let's say. Ini cukup aman permainannya, belum ada invade juga yang coba dilakukan. Entah itu dari Suyo-nya Lefkun ataupun dari Sansin milik Chen. Dan berdasarkan item build, memang ada Hammer ya, yang menjadi tujuan utama juga. Tapi lihat di tangan dari Genji ini skip ke arah boots-nya. Dia langsung free Hammer sebagai item pertama. Dan emang untuk fungsinya untuk ngimbangin armor break yang dimiliki sama Direct ya. Meskipun ya Direct di sini armor breaknya bakal cukup besar. Ya sama-sama punya Fury Hammer sih sebenarnya dari Adoisnya juga. Dan sekarang Lefkun dia punya power retreat yang kuat tapi Chen cari level 5 dulu tuh. Apakah bisa menurut level 5-nya? Karena memang dari Zielex juga yang mengganggu dengan perfect match.
Dan yap, Retribution on point, mantan Shocker dikeluarkan, Adois masih bisa masih ada arus dari River ya yang memberikan juga movement speed tambahan agar bisa menghindar dari motor Shocker-nya. Ya sebenarnya tadi kalau Infusion melawan Suyo buat retrinya, Suyo mungkin mendapatkan sedikit advantage ya. Makanya kenapa tadi Cher memutuskan untuk cari 5 tapi dimanfaatkan banget sama Cosmic Frogs yang langsung nge-zoning RRQ Sena langsung nge-zoning Chen-nya tadi membuat dia nggak bisa untuk mendekat ke arah dari turtle-nya dan dengan begitu otomatis ini nggak akan ada perfect turtle kali ini untuk RRQ Sena. Tapi yang diuntungkan adalah dengan mereka yang agak tumpukan sebenarnya udah cukup banget untuk at least bertahan dari early pressure yang mungkin bisa dibawakan sama Cosmic Frogs. Iya, ini debut pick dari 3 hero-nya Ararchisena ya. Namun untuk Carmilla itu sendiri ya sempat dibawakan namun belum berhasil, tapi ada player head to head by Gopay untuk kedua belah mid laner nih. Cukup timbang dari average KDA 1 lawan dengan 6. Biasanya kalau kita lihat paling nggak selisihnya ada 1 poin, 2 poin. Cuma sekarang 5 poin. Ini menandakan gimana Rexona yang memang secara angka, secara statistik jauh lebih diunggulkan daripada Lamelo. Sehingga sekarang gimana caranya tinggal dia membuktikan aja bahwa angka itu tidak bohong, angka tidak salah. Wait, tapi paling kemana itu dia Lex? Jadi Goriko deh jadinya sama Daniel lagi gitu ya. Kaget sih, tapi lebih kaget lagi teammates ya pasti. Oke. Oh iya, tentu saja dengan Heptasis. Dan sementara tadi satu rotasi menuju ke arah Mawang ternyata nggak berhasil untuk bisa dikenain Abyssal Arrow-nya. Plus dia udah nanamin CCTV, nanamin chip ke banyak tempat. Cuman adanya bantuan dari Giant Legs karena dari tadi dia susah banget untuk bisa farming berhadapan dengan seorang boy. Oh lihat itu kombinasi efek CC dan Mystic Gun dibuka di awal. Ada memang cukup strong ya untuk menahan tadi damage sama dari Abyssal juga Abyssal Trap-nya. Tapi untuk perang kedua nggak akan diberikan dengan mudah. Belum ada Fatalis dari Giant Legs, belum ada Shocker dikeluarkan. Hasilnya diambil ya, bisa agak sedikit tadi telat tapi masih diamankan oleh Chen. Dan sekarang Ararchisena dipaksa untuk bermain jauh lebih aman, belum ada poin kill pertama bahkan yang diberikan tempat itu. Tadi Lep pun dipaksa makan lele sama Rexona lagi. Seorangnya connect, otomatis dia nggak akan bisa mengeluarkan retribution dan Chan untungnya bisa memanfaatkan hal itu dengan baik. Sekarang Adois bakal coba untuk tonjok lagi. Wah ini sih terlalu menyakitkan ya, meskipun sudah dihindari untuk mautnya, tapi yang nggak bisa dihindari adalah kehilangan gold platingannya dan bahkan itu ngasih pressure besar juga ke arah bagian atas meskipun kita belum lihat nih 4 member Cosmic Frogs-nya ada di area mana. Dan ini pun menunjukkan bahwa nggak harus untuk dapetin poin kill banyak dulu baru bisa unggul secara gold karena dengan sekarang Rian Lex sudah bergerak ke arah bawah. Wah dihantuin si Toy di jalur perfect match, tapi ya melihat ada 3 orang dari Ararchisena sepertinya teman-teman Cosmic Frogs juga nggak mau ngambil resiko besar ya. Atau pertama dihancurkan di atas dan menjadi keuntungan lagi untuk RRQ. Sedikit demi sedikit tapi mereka stabil ya kan dari Buko. Ini memang cukup balance aja, gak mau terlalu agresif, tapi dibilang pasif juga enggak. Jadi benar-benar in between, kedudukan dengan Ararchisena yang bisa meredam tempo, sehingga membuat mereka selalu bisa menjaga momentumnya. Tapi itu dia, untung masih ada upaya cekik yang bisa membuat lawannya jauh lebih selamat. Tapi agaknya Ararchisena mulai memberikan pressure di area bawah. Ya masalahnya kalau kita tarik ini game lebih lama lagi udah pasti Ararchisena bakal jauh lebih diuntungkan. Fatalis, Daniel, masuk all in, belum cukup damage-nya. Cuma dibalikan kembali ke damage dari Genji. Boleh dapatkan dengan double jab-nya bahkan double harusnya. Tapi ternyata standar dari Toy yang mendapatkan target kedua. Dan targetnya dari Daniel sepertinya masih belum cukup ya. Dan gak cuma 2 ternyata ada 3. Yap, Senin langsung debut ke-6 sama Ararchisena. Satu-satu dilakukan sedikit demi sedikit dan Ararchisena akhirnya mendapatkan poin yang ketiga dan mau gak mau Adois dia harus jadiin antivirusnya dulu karena ya untuk badannya mereka cuma punya dia aja dan Cosmic Frogs bener-bener butuh satu orang lagi yang bisa ngebantu nahan badan dan ini artinya nanti Adois akan coba untuk mengandalkan dari segi pasifnya aja untuk bisa nge-break dari armornya tapi secara attack dia bakal coba untuk bergerak lebih ke arah dari defensive. Ya, tapi lagi-lagi sih kalau kita tarik ini ke arah late game pasti yang bakal jauh lebih benar adalah Ararchisena ya. Karena Masya late game, Yunjin late game, PR itu buat Cosmic Frogs ini.
Meskipun mereka bawa Brody tapi bukan tipikal remaining hero yang kuat banget juga di late game untuk tipikal seperti Brody ya bagi marksman ya. Dan kita lihat Rexona memantau di bagian bottom lane masih belum mau menyerahkan turretnya. Dan sang katak ini mereka masih berkumpul di area jungle untuk mempertahankan teritori mereka. Dan juga pemain lama dari arah support mereka bagus banget ngedapetin wave management yang bagus, di atas udah didorong dan bawahnya pun pressure dari Maul ini nggak berhenti-berhenti untuk dilakukan yang kemudian memaksa Cosmic Fox mau nggak mau terus jagain gold laner mereka. Dan Survive pun belum berada dalam performance terbaiknya. Chen udah selesai dengan sebuah endless battle yang akan jauh lebih sustain nantinya ke arah dari revive-nya. Cuman sekarang ini temponya jujur slow banget. Iya ya, ini tempo terslow yang ada dari semua game yang kita saksikan hari ini ya. Bener-bener tenang banget, nunggu momen banget. Tapi masalahnya itu bukan hal yang baik untuk Cosmic Frogs karena mereka bakal lebih terancam masuk di menit ke-10 nanti ya. Apalagi sekarang Daniel udah selesai dengan priority-nya yaitu antivirusnya. Ini pasti bakal bisa ngedinai lagi damage dari Brody, dari Suyo. Dan ya sejauh ini teror dari Arrow juga masih bakal terus diterima oleh teman-teman dari Cosmic Frogs. Dan berdua, episode lo langsung connect Dian Lex. Itu dia yang udah aku bahas. Episode Arrow, teror, buang flicker, Lord jadi free harus beberapa kesana. Kecuali pakai perfect match ya, tapi gue bakal sulit sih. Ada itu babak belur nih. Kena efek stun, buang flicker, 2, udah ada flicker nih, 3. Ternyata masih menyakitkan dari Lamelo. Belum damage-nya, Lekun, jadi pertukaran. Jadi rugi lagi Cosmic Frogs. Aduh, saya mau ngeliat jungler. Salah turtle-nya. Salah turtle sudah ada Genji. Oke, emang coba untuk memukul mundur Genji. Dan relax. Agak kita pertanyakan ya. Dari tadi palingnya misterius narik angin. Cuman ya nggak apa-apa. Bisa menjadi bahan belajar dan evaluasi juga. Waduh, kena tuh. Headshot ya, di belakang. Kena ya. Padahal dia ada pada Daniel Dian Lex tapi kenanya malah ke arah dari Lamelo. Mungkin lagi ngeliat map ya, lagi sejadi ya. Tapi masalahnya yang harus dilihat juga move dari Daniel sekarang udah mulai sindir aja di area hutan milik Cosmic Frogs nih. Bahkan area open turret-nya seperti yang akan dipasangkan, kena knockout strike, Adoy menahan semua damage-nya. Cukup menyakitkan. Sekarang ini bakal cukup sulit karena Lord udah mulai mendekat ke arah bagian atas dan harus udah mulai jadi Lord yang tertahan cukup lama karena wave ini lumayan baik bagian atas nih. Yang lumayan banyak juga dan bawah plus tengahnya akan coba untuk dijalankan oleh tim RRQ Sena di mana kali ini Cosmic Frogs mereka mulai coba untuk menjalankan formasi 4-1. Live ini dibiarin untuk mendorong lane-nya sendiri sementara dari Daniel terus mencari informasi. Yap. Memaksakan atau turret berhasil dikantongi. Pada lane juga yang masih akan didorong dengan provision yang ada. Sementara Lord dibiarkan aja. Karena memang Lord ini dipaksa untuk jauh lebih lama di line of down agar provisionnya keluar terus nanti. Itu tadi blind shot loh karena dari Dian Lex Abyssal Arrow-nya. Cuma buat ngecek rumput aja ternyata kok beneran ada orang. Dan Aldous pun yang sekarang jadi coba untuk garda terdepan sekali lagi. Dia cuma bisa punggung aja so far, menunggu buat pasifnya bisa aktif. Cuma masalahnya sekali lagi Cosmic Frogs dengan tidak ada gerakan apapun yang bisa dibawakan dengan Fataling, dengan adanya Atlas, dimanfaatkan banget sama RRQ Sena. Ya, ini dibuat kebingungan ya, mau tidak lebih defense tapi itu ada itu babak belur gitu. Bener-bener dibekuk habis-habisan ya, double knockout strike dari Genji. Dan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tidak ada itu. Dan bahkan antivirus pun nggak mampu untuk membendung damage yang udah segitu. Terus Toy of Despair. Pedes, sakit banget. Terus juga Rexona udah menanamkan cheat di manapun rumput itu berada. Kebikin otomatis ruang gerak dari Cosmic Frogs ini akan terus-menerus terbatas, akan terus-menerus terreview oleh mata dari seleranya RRQ Sena ini. Plus dari Lamelo harusnya saat lagi akan segera menuju ke Line Transition. Dan juga ada mau jadi Lena tapi dia hanya menjadikan silent swapnya dulu. Dan mungkin saat lagi Chastise Pauron. Tapi Toy dia bakal
pergi kok full damage buat item yang menarik. Iya, karena ini udah selesai di item ketiga juga dan itu sebenarnya meskipun dia nggak mau nambah item pun 3 item tadi udah cukup banget. Tinggal thunderclap, selesai itu pas satu. Let's say kayak adu damage sama Suyo masih bisa pilih Mashanya banget sih. Kayak udah bakal cukup sulit ya, karena kan Masha kan PR-nya banyak ya, selain nggak boleh SP badannya pecah karena dia bakal ngereset lagi thunderclap-nya, juga nggak bisa kena efek stun cukup lama karena ketika itu Fatali itu lebih dahulu dan disambut akhirnya Daniel berhasil dari itu, tapi ada trade dengan Lane Lamelo dan sekarang Lord secure untuk Mobile Legends. Aduh, memang gila mereka pun menjadi korban 3 member dari arah kita dibalaskan dan Toy maju dengan flicker thunderclap-nya mempanis untuk 3-3. Sama-sama menukar 3, tapi Lord kali ini didapatkan oleh RRQ Sena. Pergerakan dari Genzi, siapa sangka Pakuito bakal masuk dari belakang dan benar-benar ditonjok ketika sedang mengeluarkan Mystic Gas. Ini adalah salah satu kelemahan dari Lord yang ketika mengeluarkan ultimate itu berdiri stay still, gak bergerak kemana-mana, yang kemudian akhirnya bisa dimaksimalkan oleh RRQ Sena dan Pakuitonya, dan kehilangan satu resource penting untuk Cosmic Fox membuat akhirnya tadi Chen bisa dapetin Lordnya tanpa ada yang bisa menyentuh, dan bahkan di akhir hari pun dia dan Toy masih tetap bertahan. Iya, ini udah waktunya Toy bermain sih harusnya. Karena damage itu udah bakal cukup nge-burst dengan Blood of Super selesai tadi. Dia memiliki finisher oke banget karena udah bakal dimaksimalkan lagi ya damage yang dimiliki dengan pasif dari Blood of Despair-nya. Di sisi yang lain juga satu Curse of Blood dan Daniel itu pasti bakal berguna banget untuk teamfight di area kompetisi tadi. Jadi ya bakal sangat sulit ya untuk Cosmic Fox bertahannya. Memang mereka berhasil menanggulangi lob yang kedua, tapi sejauh ini map control dari arah Kihoshi masih di atas 80%. Dan itu juga dengan damage dealt by Kodak, Rexona berada di pemuncak podium 25.000. Berasal dari Arrow ya. Iya, berasal dari arrow-nya, berasal dari CCTV yang selalu ditanamkan di setiap rumput yang ada. Itu gak kerasa loh. Iya, dan langsung di combo ini juga kembali Daniel. Gila banget tapi dianiaya dan bahkan Adonis mendapatkan pertukaran kembali Daniel, tapi sekarang ini Sorboy yang jadi teror dan bahkan Toy unstoppable. Gak ada yang bisa memberikan laju dari Toy. Oh my god, Toy masih tidak tergantikan. Begitu pula dengan Chen yang langsung menembak incar ke arah dari Lefun. Seorang Suyo gak bisa bergerak sekarang, dan itu Red yang akan coba dipilih dari arah sana. Tentunya masih ada Dian Lex yang bisa menghalau, tapi tetap si Selena dari Rexona jujur serem. Itu tadi bisa connect lagi loh ke belakang dari tadi. Iya, beda ya kalau udah user ya. User ya masalahnya. Tapi ya cuma itu aja user tuh. Toy dengan targeting yang sangat bagus kayak tadi. Dan masalah sekarang Cosmic Fox ya mereka mungkin bisa berhasil beberapa kali tadi dengan kondisi combo yang sama ya. Tapi setelah ada Winter nanti di tangan Daniel, menurut aku itu bakal jadi hal yang cukup menyanyiakan teman-teman dari Cosmic Fox sih. Karena ya pasti combo Fatalis dan Mystic Gas-nya nggak akan bisa instan hilangin Daniel gitu. Iya, dan kalaupun bisa, itu udah ngebuang resource yang banyak banget tuh harus Mystic Gas dulu. Dan kalau Mystic Gas-nya cuma masuk ke Daniel, otomatis yang bebas siapa? Toy-nya lagi, Chen-nya lagi, Genzi, dan masih ada Rexona. Sehingga bisa jadi memang kalaupun tugasnya Daniel adalah hanya untuk mati, ya udah itu nggak masalah. Dari sisi mereka juga masih punya banyak kan. Toy-nya juga, dari Chen, dari Rexona. Sehingga ini benar-benar arah sana mereka punya banyak fleksibilitas untuk seperti apa akan melakukan teamfight-nya, mengingat 3 lane turret dari arah sana semuanya masih kokoh aman. Iya, ini memang temponya pelan ya, slow banget temponya, tapi ya dari segi disiplin arah sana belum kehilangan sama sekali objektifnya loh. Tidak pernah sendiri kokoh dan gak ada jawaban juga karena Cosmic Fox gak bisa bermain split push. Momen teamfight juga gak mampu untuk menanggulangi gap yang ada, karena sekarang kita udah hampir di angka 10.000 ya menit ke-16 ini ya. Dan bisa roll lagi-lagi. Combo lagi dengan adanya efek sisi Daniel susah banget ya. Dan player skill by Kodak juga tadi diberikan sekali. One situation. Lefun, coba lari, Let's Observe belum berhasil dan killing spree dari Chen bersama dengan Beto yang dihancurkan oleh Lord yang sekarang membuka tataran dari Cosmic Fox. Sang katak
Biarkan di dalam area pertahanan mereka. RRQ Sena nggak tinggal diam. Dua bestrot yang mereka kantongi akan coba untuk masuk. Koi seorang Dino sebagai Aboy. Kehilangan beban SP-nya Plague untuk bisa mundur. Tapi ada Zan di dalam Rexona. Dan sekarang Fatal Mystigas coba dengan top up memori. Mau menjadi sendiri di list sampai baru sampai satu dari Daniel. Tarik kedua terlihat tapi masih masih bagian di depan. Coba akan langsung mundur. Tapi nggak dengan Super Toy yang mengamuk. Empat berhilang Isa ke satu Lamel seorang diri dan Watkan jadi Ghost Frogs. Karena RRQ Sena yang mengamankan poin di game kedua. Itulah tadi dirasakan cakar maut yang diberikan oleh Toy dengan Masha goal lane-nya 2-0 match point. Sudah diamankan oleh RRQ Sena. Mereka sedang dalam mode kejar setoran, tidak ingin untuk bisa ditumbangkan ke pool 0-2. Sehingga sekarang udah benar-benar nge-push to the limit banget. Dan bahkan kalau kita melihat dari awal gimana pressure dari RRQ Sena ini senyap tapi mematikan. Ya, diam, berjalan dengan mulus, tiba-tiba udah pada selesai itemsnya, dan ya menjadi winning condition buat teman-teman dari RRQ Sena ya, karena selesai dengan item untuk Chen dan juga Toy. Gak ada yang bisa diperbuat banyak oleh Cosmic Frogs dan mereka terlihat struggle sekali. Dari early yang gak ada pergerakan yang bagus bisa dibilang, karena memang tidak ada poin kill juga mereka berhasil dapatkan. Trade objektifnya pun gak berjalan dengan maksimal, dan ini menjadi tamparan besar untuk Cosmic Frogs ya, karena dari total 2 match mereka belum menang satu game pun, dan ini bakal menjadi tamparan keras kalau sampai mereka dikalahkan 2 kali dengan poin 0-3 sih. Oke, dan bahkan pun Cosmic Frog belum pernah berhasil untuk nge-drag sampai 20 menit ke belakangan. Iya, game selalu game yang cukup cepat juga. Iya, dan tadi pun Fatalinya baru bisa on point itu di akhir-akhir aja kena 2. Cuma tadi keburu Mountain Chopper-nya udah selesai cooldown lagi dan langsung ngincer ke arah dari left pun, dan udah selesai berhenti. Cuman tadi ngelihat gimana pattern farming dari RRQ Sena sih, mereka rapi walaupun kehilangan turtle di awal. Mereka tuh nggak maksain gitu loh untuk nge-trade kah atau apa, karena ya tahu di mana power spike-nya mereka, tahu kapan emang harus mulai. Iya, dan mereka disiplin ya, bisa dibilang, karena dari landing phase-nya nggak ada yang kita lihat turut hancur atau bahkan dipegang kendalinya juga sama teman-teman dari Cosmic Frogs. Semua berjalan lancar. Strategi juga mulus karena kita udah lihat ya, mereka menunggu sampai Toy-nya selesai dengan item ketiga atau bahkan di item kedua pun itu udah mulai join dalam team fight-nya. Dan ya benar-benar eksekusi yang sangat manis dari RRQ Sena, dan kita akan lihat siapa player of the game dari game yang kedua barusan. Karena sebenarnya semuanya sangat tampil, tapi ada satu nama yang mencolok perhatian yaitu Super lagi, tapi Toy yang berhasil mengambil 6 poin kill dan 3 assist, bermain Masha untuk 2 kali dan lagi-lagi menjadi winning game untuk RRQ Sena. Cakar Toy. Rabbit Boots yang udah diberikan oleh Toy, dia bisa berlari, dia bisa cepet banget dan bahkan full menuju ke arah dari item damage. So no wonder kenapa tadi damage-nya bisa pedes banget. Coba lihat gimana Chen, dia target kalau nggak ke Lamelo, dia ke left pun. Dia selalu tahu pada siapa itu harus damage harus diantarkan, dan pressure dari ada seorangnya Rexona ini juga sangat-sangat besar loh, sehingga kemudian yang dimakan dari tadi ya paling Danielnya doang yang bisa dimakan, dan itu emang udah berhasil dari Daniel untuk dimakan. Iya, emang dia sengaja untuk nge-drop badan dia. Iya. Untuk teman-teman ini bisa jauh lebih free kan, karena siapapun yang dikombo sama Fatalis dan Mystigas udah pasti bakal eliminasi. Kita lihat di sini momentum yang sangat bagus karena ada backstep seperti tadi yang dilakukan. Tapi at the end of the day, dengan masih adanya Chen dan juga Toy, gak ada yang bisa lebih banyak dilakukan oleh teman-teman di Cosmic Frogs. Dan mereka cukup struggle yang lagi-lagi Rexplorer di sini juga menghantui banget dengan Disco-nya. Terus-terusan berikan tekanan agar teman-teman dari Cosmic Frogs gak mudah untuk bisa dapetin farming pattern mereka. Ini one situation yang terjadi somehow dari levelnya juga kayaknya nggak memperhitungkan bahwa Chen masih punya Rose Meteor. Jadi tadi langsung ngincar ke arah dari mau juga dari Toy-nya. Jadi satu kemenangan yang bersih banget buat RRQ Sena. So
dua game yang udah mereka dapatkan dan dua-duanya punya identity yang berbeda dari cara mainnya. Coba kita intip dulu untuk statistik dari game yang kedua ini, di mana memang objektif turret, objektif lord, semuanya dipegang sama Araki Kusena. Bahkan 17 menit lamanya game ini berjalan, Cosmic Frogs mereka nggak dapetin satu turret sama sekali loh. Iya. Dan memang ya kalau misalnya kita lihat di sini, Precious dari Anarchy dari awal game memang berhasil banget membuat Cosmic Frogs struggle. Bahkan kalau bisa dibilang orange buff dan juga purple buffnya itu selalu bisa dikuasai dari awal game kan. Karena memang dominasi yang dibawa sama Anarchy terlihat dari segala lane-nya gitu. Mau di mid, mau di XP, mau di roam, semua benar-benar bisa menunjukkan tekanan banget sih ke arah teman-teman dari Cosmic Frogs. Plus dan dia juga emang udah langsung lingkaran dari Immortality karena dia tahu nantinya dia yang bakal di burst sama Mystigas. Dia bakal coba untuk mancing dengan batalinya yang membuat pengadaan Immortality ini akan membuat dia lebih lama untuk bisa sustain. Plus Rexona, Wishing Lantern coba untuk makan di depan, coba untuk makan Rian Lex yang kalau kita melihat dari fleeting time nyatanya lagi-lagi belum berhasil untuk bisa dioptimalkan. Ya. Dan dia untuk Rich Guy Bite akan jatuh kepada siapa yang masih berhasil untuk mengkoleksi 94 gold per menit. Wow, itu cukup cepat sekali pasti untuk seorang Yususin yang dari awal udah benar-benar owning. The carry juga ditahan dari Chen dengan total 51.500 damage yang dihasilkan. Sandbagnya ada di Adois 112.000 sebagai direct yang memakan banyak sekali damage dari awal ya. Kita bisa bilang di Blizzard Park itu pun benar-benar bisa untuk apa ya ditahan terus-menerus dari awal yang ngebuat sandbagnya memang Adois lah yang ditahan sama teman-teman dari arah sana. Karena memang dari dia yang selalu berada di depan, bukan Dian. Mungkin dia memang nggak terlalu banyak di depan karena coba untuk memberikan efek kejutkan, fatality card. Jadi emang dicobain buat ya udah lo aja Adois aja yang maju dengan memancing banyak resource skill, tapi sayangnya sekali lagi ini belum berhasil untuk tim dari Cosmic Frogs. Yap. Nice try pastinya buat Cosmic Frogs, tapi ingat masih ada game selanjutnya. Dan sambil menunggu teman-teman semuanya, pastinya kita nyaman banget nunggu game selanjutnya karena kita duduknya di kursi Todak kursi yang benar-benar nyaman banget. Dan gak cuma performanya yang bagus untuk kita dudukin, tapi juga style keren banget teman-teman semuanya. Dan ingat, Pro ini hadir sebagai gaming chair yang bukan cuma punya style aja, tapi performanya juga gak main-main. Sekarang juga ada spesialis buat MPL Edition, mulai dari gaming chair sampai Pro eksklusif yang bisa kalian cek ke booth Todak. Kalau penasaran sama koleksi lengkapnya, kalian juga bisa langsung kunjungi websitenya www.todak.id untuk melihat katalog dan juga promo-promo yang lagi berjalan. Karena di sini bukan cuma soal performa, tapi juga style yang jadi satu identitas Cultured by Todak. Mantap banget yang baru yang 2026 dari katalognya tuh harusnya. Ada macam-macam ya. Macam-macam jaket yang hitam juga kece banget. Karena sekarang rata-rata kalau di MPL ya kan lihat kru-krunya semuanya rata-rata dari Todak ininya. Iya, mantap banget. Jadi pengen bareng ya gitu sama kru MPL. Jadi emang bener-bener real culture gitu. Kita harus bener-bener culture kayak itu. Nah, kalian bisa lihat enak banget. Dan bahkan gak hanya buat main game aja enak, buat tidur juga enak. Nah, kalau duduk di kursi Todak, kursi gaming, main game paling enak pakai apa? Pakai HP Infinix GT50 Pro. Betul banget, emang sebagus apa sih Infinix GT50 Pro? Nah, kalau teman-teman lihat nah ini tuh ada teknologi Hydro Flow Liquid Cooling yang memang membantu untuk menjaga performa HP teman-teman ini biar tetap dingin. Jadi walaupun matchnya panas ya, tapi HP-nya tuh selalu dingin. Plus ada 144 FPS gaming ecosystem, dimana ini yang membantu untuk supaya nggak nge-frame, terus nggak macet. Dan kalau misalnya teman-teman ini upgrade ke Infinix GT50 Pro kayak yang kita tunjukin sekarang, ini ada GT Trigger yang pastinya itu apa bang? Maksudnya apa bang GT Trigger? Jadi teman-teman kalau gerakin jari ini kayak gini-gini itu lebih responsif, lebih enak buat main assassin. Sekarang kan minimalnya player rendah, minimal jago panik. Nah, main panik kalau misalnya nggak responsif layarnya nggak enak. Nah, makanya GT Trigger dari Infinix GT50 Pro ini udah bantu untuk support teman-teman biar lebih responsif dari layarnya. Plus
Kalau misalnya teman penasaran, belinya di mana dong? Nah, ini tersedia ya teman-teman di seluruh e-commerce Infinix Official Store dan juga Infinix Official Offline Store yang ada di sekitar teman-teman semua. Jadi pro player aja udah pakai loh Infinix ini, Infinix GT50 Pro buat tampil maksimal di Land of Dawn. Sekarang giliran teman-teman untuk buktiin permainan terbaik teman-teman dan unleash the cooling boost dengan Infinix GT50 Pro. Mantap ya, ini juga bisa dipakai sama semua pro player di MPL juga MDL Indonesia. Jadi kalian langsung aja sekarang juga ke official store dari Infinix Indonesia untuk dapetin Infinix GT50 Pro. Mantap banget. Boleh deh, kayaknya besok-besok belanja ini berhubung dikit lagi IMO. Iya, Jangan dikatain IMO perbatasan. Sekarang tuh ada aja. Mau perbatasan mana? Mau perbatasan stok, perbatasan ada. Ada dong. Astaga. 100, 101. Ya, tapi Cosmic Frog juga udah ada di perbatasan Kepul 02. Perbatasan. Perbatasan bukan kepulangan loh. Kepul 02. Aku kira mau lanjutin kepulangan. Belum, sabar. Loh, ini kopernya masih nggak mau diisi baju dulu. Jangan sampai. Mereka kan temennya di Medan kan. Ada teman-teman di sini. Semoga nggak bisa langsung nggak cepet-cepet pulang ya. Ya. Medan masih betah dulu di sini. Biar kita bisa ngeliat lagi gimana Cosmic Frogs ini nanti di play-off.